Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya bersuka cita hari ini karena saya mau menyampaikan apa yang saya terima langsung dari Tuhan. Minggu lalu saudara tahu bahwa bagaimana Injil itu dipakai oleh Allah, yaitu dalam hal perintah, di mana saudara yang mentaati perintah itu untuk saudara bisa memiliki pengalaman dalam demonstrasi daripada kuasa daripada Roh Kudus. Saya hari ini ingin melanjutkan lagi dengan hal-hal yang menjadi tugas saudara dan saya. Dan saudara tidak boleh lupa fokus kepada tugas ini. Apa yang Allah inginkan sehingga dia memperlengkapi hidup saudara dan saya. Mari saya ajak kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan, kami bisa mendapatkan suplaian firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu kembali lagi Tuhan, yang mengantar kami, menuntun kami kepada perjalanan sampai kepada tujuan-Mu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekarang adalah penyebutan Injil menurut apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai dari ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling dikatakan hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saya ingin saudara melihat di ayat yang pertama disebutkan ini adalah Injil. Diberitakan Injil. Ayat yang kedua dikatakan Injil ini kamu diselamatkan. Lalu kemudian ayat yang ketiga ini adalah gambaran bagaimana Paulus memposisikan dirinya seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dia sebagai pembawa berita Injil. Bagaimana Roh Kudus menenggelamkan dia dengan kuasanya bekerja melalui pemberitaan Injil dia. Dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang kuterima sendiri, telah kuterima sendiri. Jadi tidak diajarkan oleh sekolah teologi, tidak diajarkan oleh sekolah penginjilan, tetapi betul-betul dia terima langsung. Dari siapa? Dari Roh Kudus yang menenggelamkan hidupnya. Roh Kudus yang menenggelam hidupnya itu membawa firman yang dibawa oleh Roh itu firman yang disampaikan kepada jemaat yang akhirnya menjadi jemaat, kepada orang-orang di kota Korintus yang akhirnya menjadi jemaat di Korintus. Ini hal yang paling penting. Jadi saudara bisa lihat apapun kandungan Injil menurut Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9 itu betul-betul dia menunjukkan bahwa Yesus telah mati. Berarti dia bangkit. Berarti engkau harus menjadi fokus perhatian bagaimana dia bisa bangkit. Itu menjadi fokus perhatianmu. Apa yang menyebabkan dia bangkit? Kuasa apa? Bahkan dia naik ke surga. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Dia membuktikan bahwa dia telah bangkit. Saya katakan dia membuktikan bahwa dia telah bangkit kepada murid-muridnya. Dia sebutkan nama-nama murid-muridnya. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia juga menampakkan diri kepada Paulus
Padahal di Alkitab dalam kisahnya itu tidak ada dia menampakkan diri. Tetapi dia menampakkan diri di dalam wujud Yesus yang telah naik, duduk di tahta di sorga. Beda dengan para muridnya. Para muridnya menampakkan diri kepada Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya adalah Yesus yang telah bangkit. Tapi Yesus yang duduk di tahta itu menampakkan diri kepada Paulus. Sesuatu yang berbeda. Apa yang ingin didasari oleh Paulus di sini? Semuanya kandungan dan prinsip daripada orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus dan juga hidup dalam baptisan api telah terpenuhi dalam diri Paulus. Kalau begitu saudara, Paulus maksudkan di sini adalah engkau dan saya harus bisa membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Karena Yesus yang duduk di tahta itu yang menampakkan diri kepada dia. Lihat ayat 3. Sebab yang sangat penting yang telah kuterima, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini yang luar biasa dari diri Paulus. Saya ingin saudara benar-benar memahami apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Dikatakan apa? Dalam bahasa aslinya, New King James Version. For I delivered unto you first of all that which I also receive. Saya juga, jadi bukan hanya murid. Receive how that Christ died for our sins according to the scripture. Jadi yang aku teruskan, yang aku berikan kepada kalian, yang aku beritakan kepada kalian, yang aku terima. Berarti Roh Kudus bekerja, memberikan firman, memberikan semua ungkapan tentang kematian Yesus secara tersendiri kepada Paulus. Itu yang luar biasa. Berarti itu bukan berasal dari Paulus belajar dari para rasul, 12 rasul di Yerusalem. Paulus belajar dari Gamaliel, Paulus belajar dari Ananias, tidak. Tapi dia terima langsung. Berarti Paulus mengizinkan Roh Kudus membawa firman yang tepat untuk jemaat di Korintus. Mengapa prinsip ini harus dijalankan Paulus? Supaya bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hidup. Karena Yesus yang hidup di tahta, di alam lain itu yang menampakkan diri kepadanya, itu yang menyampaikan firman kepadanya. Dengarkan saya, kalau begitu betapa hebatnya apa yang telah terjadi pada gereja mula-mula dan pada para rasul, termasuk adalah Rasul Paulus. Betapa luar biasanya. Jadi berarti saudara harus juga memiliki tugas yang sama. Kalau engkau tidak fokus, kalau engkau hanya fokus, hanya mencari uang, ngurus anak. Ingat saudaraku, suatu hari engkau akan menyesal. Kenapa? Karena Allah telah memulai sesuatu yang benar dalam hidupmu. Tetapi engkau tidak mengizinkan roh kebenaran itu membawa dan memimpin engkau, mengarahkan engkau pada seluruh kebenaran yang komplit sampai selesai. Selalu tidak ada yang disebut dengan kesempatan yang kedua. Kalau begitu, saya ingin sampaikan hal ini. Tugas yang harus dilakukan oleh gereja mula-mula dan para rasul pada waktu itu adalah apa? Yang pertama adalah memberikan bukti. Saya ulang, yang pertama adalah memberikan bukti. Paulus dalam khotbahnya, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Rasul 2. Mereka memberikan bukti, membuktikan kepada dunia bahwa orang yang disebut Yesus dari Nazaret yang manusia itu, yang dapat disentuh oleh setiap orang. Karena setiap orang juga merasakan bahwa dia memiliki tubuh daging, bahwa itu adalah manusia itu. Mereka membuktikan bahwa Yesus itu pernah lapar.
Mereka harus bisa membuktikan bahwa Yesus pernah lelah, haus. Yesus itu ada dalam tubuh manusia dan dia asli manusia. Mereka harus bisa membuktikan dan meyakinkan dunia bahwa orang yang bernama Yesus dari Nazaret itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Mereka harus bisa membuktikannya. Coba bayangkan saudara, gereja mula-mula bisa mencapai dunia, seluruh dunia yang dikenal, bangsa-bangsa yang dikenal pada masa itu. Hanya dalam abad pertama, abad kedua, dan yang paling lama adalah sampai abad ketiga. Itu bisa tercapai. Mereka bisa setia pada tugas mereka. Mereka memberikan bukti untuk meyakinkan dunia bahwa Yesus tidak seperti Tuhan yang lainnya. Yang kalau sudah mati, yang kalau sudah lenyap, itu tidak lagi bisa berkomunikasi. Tidak lagi kehidupan. Mereka bisa membuktikan bahwa Yesus yang pernah hidup dari Nazaret itu bukan seperti Hercules, separuh dewa, separuh manusia. Bukan seperti itu. Tetapi dia membuktikan bahwa dia asli manusia. Tapi sekarang bagaimana mereka harus bisa membuktikan untuk meyakinkan dunia bahwa Yesus tidak seperti Tuhan yang lain. Dan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Ini bukan hal yang gampang. Saudara harus tahu, hanya Roh Kudus yang disebut roh kebenaran dalam Yohanes pasal yang ke-16 yang sanggup mengerjakan seperti itu. Itu sebabnya kalau kau perhatikan khotbah Petrus, saya ulangi, khotbah Petrus kepada dunia pertama kali di Kisah Rasul pasal 2. Waduh, saudara mungkin akan terkaget dan mungkin saudara nggak setuju lah. Aku khotbah gini, wah nggak mungkin lah ada orang yang bisa bertobat. Tapi ingat, Petrus baru saja menerima sesuatu di kamar loteng atas. Dia dipenuhi, bukan hanya dipenuhi, dia ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Dia diperlengkapi. Dan sekarang yang berbicara, dia bangkit berdiri, bukan lagi Petrus yang lama. Petrus yang pernah berambisi, Petrus yang penuh dengan ambisi, Petrus yang pernah kabur kemana-mana, Petrus yang pernah egois. Bukan itu. Tapi ini adalah Petrus yang baru. Petrus yang punya keberanian. Dia yang datang berkhotbah. 3.000 orang. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana Petrus bisa memberikan bukti. Saya yakin saudara pernah tahu kisah di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Setelah 3.000 orang bertobat, setelah 3.000 orang bertobat, lalu kemudian 5.000 orang bertobat. Di Serambi Salomo, hanya dampaknya Petrus menyembuhkan satu orang lumpuh sejak dari dalam rahim ibunya. Allah selalu memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Sesuatu yang tidak bisa diubah ataupun dilakukan oleh manusia, Allah bisa menunjukkan dalam diri saudara. Mengapa? Karena dalam Markus 16 ayat 20 dikata, Allah bekerja sama dengan saudara. Dia meneguhkan firman yang saudara sampaikan itu. Mari saudara lihat di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Saya pikir kita nggak usah perlu membacanya terlalu semuanya. Tapi saudara tahu kisahnya ini. Kita baca beberapa ayat saja. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, Kisah Rasul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka,
dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena, perhatikan baik-baik, orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan atau iman dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenali. Dan kepercayaan itu, iman itu, telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Mari kita baca ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Berani sekali Petrus. Ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, dan seterusnya sampai pasal 4. Oke. Saya ingin saudara benar-benar menyadari apa yang saya mau sampaikan ini. Suatu kali Petrus, setelah kisah Rasul pasal 2, dia menobatkan 3.000 orang. Dia pergi ke bait Allah. Dan Petrus membuat bingung, bahkan menghentikan, ini bukan sinagoge. Ini adalah bait Allah, tempat orang untuk berkorban, tempat orang untuk menyembah Allah. Lihat saudara, dia menyembuhkan, dia mengangkat seorang pria yang lumpuh. Petrus kali ini membuat bingung orang-orang yang sudah beribadah di bait Allah. Akhirnya membuat mereka bergeser untuk mereka pergi ke 100 serambi, ke area yang lebih luas lagi, yaitu serambi Roma. Dan akhirnya menobatkan kira-kira 5.000 orang sampai besoknya. Kalau tidak salah sampai hari besok. Menobatkan 5.000 orang yang akhirnya tidak lagi beribadah di bait Allah, tetapi beribadah di serambi Salomo. Apa yang dilakukan Petrus? Dia mendemonstrasikan kuasa Allah, membuktikan bahwa Yesus itu tetap hidup, meyakinkan melalui tanda-tanda yang ajaib, sama seperti yang dikatakan oleh Markus pasal 16. Apa yang dilakukan Petrus? Suatu kali Petrus membuat bingung, sama seperti ini. Dia jalan menuju bait Allah, mengangkat seorang pria lumpuh, lalu kemudian menjungkir balikan bait Allah, membuat keadaan di bait Allah itu berubah. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Semua orang akhirnya membuat apa yang dikerjakan oleh Petrus itu, menatap kepada Petrus dan Yohanes. Lalu mereka, termasuk juga si lumpuh itu, pada awalnya dia menatap. Dia bilang, jangan kamu melihat padaku. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Yesus Kristus dari Nazaret. Dia tetap konsisten bahwa Yesus dari Nazaret, dia sebutkan itu adalah dia manusia
yang telah kalian bunuh. Ia telah menyembuhkan si lumpuh ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Petrus menyebutkan dirinya, Yesus Nazaretlah yang telah menyembuhkan si lumpuh ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh bait Allah mulai mengaum seperti singa, marah. Mereka kemudian ada yang berkata demikian. Bukankah Yesus, apa maksudmu dengan Yesus dari Nazaret? Bukankah Yesus telah mati? Kami membunuhnya, menguburnya, melihat semuanya itu. Petrus yang sedang menjelaskan firman Tuhan, menjelaskan semuanya itu, dipotong seperti itu menurut Alkitab saya. Berkata, biarkan saya menjelaskan dulu semuanya. Kenapa kalian harus potong saya? Dengarkan saya. Saya diutus, aku diutus oleh Yesus yang kalian bunuh itu, yang kalian Yesus dari Nazaret yang kalian telah sayang, tetapi yang dibangkitkan Allah dari kematiannya. Aku diutus oleh Sang Iman itu untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia tetap hidup. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Petrus? Petrus memproduksi bukti dan bukti. Banyak orang, dengarkan saya, banyak orang hidup dalam gereja sudah lama bertumbuh katanya. Dia tidak pernah konsisten, teguh, bahkan jauh daripada tugas yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kadang-kadang pekerjaannya adalah dia untuk menata gereja. Mengapa engkau menjadi demikian? Engkau bertumbuh, Allah punya alasannya. Bagaimana saudara bisa jauh dari tugas yang dimaksudkan oleh Tuhan? Tugas yang dimaksudkan oleh Tuhan pada gerejanya adalah memproduksi bukti dan bukti dan bukti bahwa Yesus dari Nazaret asli manusia, dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Bahkan sekarang kehidupan gereja lebih tertarik kepada hal-hal yang biasanya menjadi daya tarik bagi kehidupan di dunia. Gereja sekarang membuat tempat-tempat, kadang-kadang gimnasium, tempat olahraga, tempat senam. Bahkan gereja membuat ada kolam renang, ada tempat basketball. Dan itu semua tidak salah. Sejauh engkau tetap fokus kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Dunia ini menantang saudara. Berikan bukti bahwa Yesus manusia asli. Berikan bukti bahwa Yesus yang telah mati itu, dia tetap hidup. Berikan bukti bahwa Yesus itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara harus tetap membuat urutan prioritasnya. Semua yang saya sebutkan di atas bukan karena saya iri hati, itu tidak salah. Saya pun berbangga hati kalau melihat saudara, gereja saudara memiliki tempat salon untuk menyiapkan para pengantin, supaya para pengantin tidak perlu subuh-subuh untuk pergi untuk pemberkatan nikahnya. Mungkin gereja saudara, beberapa gereja di dunia, tetapi tetap engkau pada tugas prioritas saudara. Jadi saudara bisa lihat apa yang ditunjukkan oleh Petrus di sini adalah dia memberikan bukti. Ini tujuannya untuk menjangkau dunia. Jadi kenapa gereja tidak aktif, tidak produktif hanya untuk menghasilkan bukti? Mengapa gereja aktif dengan program demi programnya? Mengapa gereja selalu dipulas dengan kelihatannya hal-hal yang rohani? Oh, ini adalah demi supaya kita benar-benar bisa mengalami S1 man. Ingat, gereja punya panggilan kepada dunia. Ingat, Allah mau menaruh pemerintahannya Allah hanya ke dalam gerejanya untuk supaya gerejanya ini
itu yang pergi ke seluruh dunia sehingga menelan seluruh pemerintahan dunia ini, sehingga orang-orang di dunia ini akhirnya mengikuti pemerintahannya Allah yang ada hidup di dalam diri saudara. Jadi Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidupnya Yesus. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Dikatakan Roh Kuduslah yang membangkitkannya, Roh Kudus yang menaikkannya ke sorga, Roh Kudus yang mendudukannya di tahta di sorga. Maka Roh Kudus itu juga yang sanggup akhirnya memberikan bukti kepada siapa? Petrus. Dia tunjukkan prosedurnya. Aku menerima iman. Iman yang berasal daripada sang iman itu sendiri. Lalu itu yang kualirkan. Jangan menatap aku. Jangan melihat aku. Emas dan perak tidak aku punya. Tapi aku telah menerima apa yang kuterima dari di ruang loteng atas itu. Aku telah menerima sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan emas dan perak. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Roh Kudus sanggup memberikan bukti, kenapa engkau bekerja keras? Izinkan engkau hanya fokus. Biarkan Roh Kudus yang akan memberikan bukti kepada saudara bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia telah mati, bangkit, naik, duduk di tahta. Dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dalam setiap kehidupan saudara, ingat, dalam pemberitaan Injil saudara, dalam meyakinkan dunia, Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada gereja mula-mula sehingga mereka senantiasa fokus untuk memberikan bukti kepada dunia ini, membuktikan, meyakinkan dunia. Maka saudara juga harus menerima Roh Kudus yang sama, karena hanya Roh Kudus ini yang tahu bagaimana bisa memberikan bukti bahwa Yesus yang manusia itu mati, bangkit, naik, duduk di tahta. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Berarti dia yang punya bukti-buktinya. Bukan saudara yang hebat. Bukan pengetahuan saudara yang hebat. Makanya Paulus dalam setiap pemberitaannya, dia selalu bercerita tentang masa lampaunya sampai dia ditangkap, sampai dia bertobat, dia berjumpa dengan Yesus di jalan lurus menuju Damsyik. Lihat, Paulus selalu menceritakan masa lalu. Kenapa dia selalu? Bahkan di Kisah Rasul pasal 26 dia katakan Yesus orang Nazaret. Di Kisah Rasul 22 Yesus orang Nazaret. Dia menceritakan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan yang masih tetap hidup. Itu sebabnya itu menjadi dasar pertobatannya dia itu adalah ketika dia berjumpa langsung. Itu adalah bukti yang diberikan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dia dan melalui dia. Mengapa? Mudah buat Paulus seperti itu. Karena awalnya dia adalah penentang Tuhan. Dia tidak setuju. Dia orang yang tidak bisa menerima bahwa Yesus dari Nazaret itu menjadi Mesias. Dia tidak setuju. Itu adalah kesesatan terbesar. Jadi kita harus fokus untuk memberikan bukti. Saya ulangi, kita harus fokus untuk bisa memberikan bukti. Untuk meyakinkan dunia. Yang kedua, apa yang gereja lakukan? Tugas gereja pada mulanya. Dalam demonstrasi kuasa Roh Kudus ini. Yang pertama, memberikan bukti. Hanya Roh Kudus yang telah mengerjakan, mengizinkan Yesus mati, bangkit, naik, duduk di tahta. Berarti buktinya itu kau harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kau harus ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita harus bicarakan tugas yang lainnya. Ini menjadi tugas dan fokus saudara. Mereka juga harus meyakinkan dunia. Yang kedua adalah mereka juga harus meyakinkan dunia
bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan sejak dasar bumi ini dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Ini tidak gampang. Saya katakan ini tidak mudah buat saudara. Ingat, kepada orang dunia harus engkau bisa meyakinkan mereka. Para pengkhotbah memberitakan anak manusia di tengah-tengah jemaatnya sendiri sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau engkau berkhotbah di luar, mereka akan teriak, buktikan, buktikan, buktikan. Saya berkhotbah dengan gampangnya kepada jemaat. Dan jemaat tentu patuh. Karena apa? Karena jemaat berpikir dia kan pemimpin. Dia sudah lebih dulu kenal. Sudah makan asam garamnya. Asam garam di dalam kehidupan Tuhan. Jemaat akan berkata demikian. Dia akan patuh. Tetapi tidak demikian kalau di dunia sana. Apa tugas gereja? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Itu tugas gereja. Bangun pemerintahan Allah. Sekarang saudara, bagaimana saudara fokus? Mereka juga dunia harus diyakinkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada. Bukan 2000 tahun yang lalu. Sebelum dasar bumi dijadikan. Jadi bagaimana saudara bisa membuktikan? Saudara harus bisa membuktikan ini. Saudara harus bisa membuktikan bahwa dia adalah firman Allah yang telah ada sejak semula. Dan yang menjadi manusia. Saudara harus bisa membuktikan. Saya mau tanya pada saudara. Saudara bisa, pengetahuan saudara, sekolah teologi saudara, sekolah penginjilan saudara, bisa membuktikan itu? Sekolah di perguruan tinggi saudara bisa membuktikan? Tidak akan bisa. Hanya kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membawa firman. Makanya Paulus berdoa, aku berdoa supaya dibukakan mata pengertianmu, pemahamanmu. Jadi mereka harus meyakinkan dunia bahwa Yesus pada mulanya adalah firman. Dan bahwa dia ada sebelum permulaan itu ada. Bahwa dialah yang membuat permulaan itu. Sehingga segala sesuatu dibuat oleh dia. Bahkan kita harus membuktikan, meyakinkan dunia bahwa tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan itu bukan hanya dengan kata-kata. Bukan dengan filosofi hikmat dunia manusia. Dan akhirnya bagaimana saudara bisa meyakinkan bahwa dia adalah firman yang ada sebelumnya. Itu telah menjadi daging. Atau menjadi manusia. Jadi dengarkan saya. Tantangan buat gereja adalah bukan memperbesar pelayanannya. Area pelayanannya. Dengarkan saya. Meyakinkan dunia. Tentang apa yang saya sebutkan tadi itu. Itu adalah area jangkauannya Allah. Tapi memperbesar pelayanan. Memperbagus pelayanan. Itu adalah area jangkauan saudara. Sekarang saudara harus membuktikan kepada dunia, meyakinkan dunia bahwa Yesus itu sudah ada sejak dunia ini belum dijadikan. Jadi gereja mula-mula saudara bisa lihat menjadi contohnya. Gereja mula-mula bukan hanya punya tugas berkhotbah saja, tapi juga meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus telah ada sebelum dunia yang dijadikan, bahwa dia adalah firman pada mulanya dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Mereka harus bisa membuktikan, meyakinkan dunia bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia yang dijadikan. Amin. Saudara mau tahu? Segera kalau saudara fokus kepada tugas seperti ini, maka saudara akan ditentang, dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan saudara harus bisa menjawabnya. Pasti saudara akan berteriak seperti ini. Tuhan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan?
Untuk saya bisa menyelesaikan pekerjaanmu seperti ini yang merupakan tugas dari tugas gereja sama seperti gereja mula-mula. Saya yakin Tuhan akan menjawab demikian. Kalau engkau berdoa seperti itu. Saudara harus bisa membuktikan semua itu. Itu. Amin. Mari saya ajak saudara untuk lihat Markus pasal 16 tadi. Saudara jangan berkecil hati. Di dalam Tuhan selalu ada kelegaan dalam mengikut Dia. Beban yang diberikan oleh Dia itu pun ringan katanya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Markus pasal yang ke-16. Ini ayat pegangan kita tentang Roh Kudus. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Itu yang membuktikan nanti kalau setan pergi, membuktikan dia hidup. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sama seperti yang Petrus lakukan. Dikatakan bukan kami yang melakukan ini, tapi Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Di ayat 20-nya dikatakan apa? Allah bekerja, turut bekerja, jadi bermitra dengan saudara. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan saya. Ketika saudara sedang menjelaskan kepada banyak orang tentang pertanyaan mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dengarkan saya. Allah akan mulai turut bekerja pada diri saudara untuk meneguhkan firman yang saudara bawa itu, karena firman yang saudara bawa itu adalah tanggung jawab Dia. Akan masuk ke area yang bukan merupakan jangkauan saudara, tapi areanya Dia. Perhatikan ini. Kalau begitu, tugas hidup saudara adalah soal meyakinkan dunia ini. Tugas saudara itu adalah mudah. Saudara hanya bergantung sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya. Saudara hanya hidup seperti Ago G71. Bagaikan tuntunan, kekangan, seperti binatang yang diikat, dituntun kepada tujuan ilahi. Itu yang disebut dengan dipimpin roh, dikuasai roh. Rahasianya dari Markus 16 ayat 17 sampai 20 dengan pertanyaan bagaimana saudara bisa meyakinkan, bagaimana saudara bisa memberikan bukti, itu yang pertama. Bagaimana saudara bisa meyakinkan dunia, itu yang kedua. Dengarkan saya, Yesus telah menunjukkan resep dan contoh keteladanannya Dia. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang keempat. Jalan hidupnya Yesus, apa yang Dia lakukan, sudah ditulis oleh Alkitab. Bukannya Yesus menyesuaikan hidupnya dengan apa yang tertulis di Alkitab. Tidak. Lukas pasal 4, ayat 14. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku,
Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup Alkitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus, dengarkan saya, Yesus dari Nazaret, dia tidak menyesuaikan hidupnya kepada Alkitab, tapi hidupnya, saya ulangi, telah disebutkan oleh Alkitab, langkah hidupnya terdahulu. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu? Orang tahu dari Alkitab tentang hidupnya Yesus, atau hidupnya Yesus itu sebelum itu ditulis? Tentu kalau engkau lihat apa yang saya jelaskan ini, hidupnya Yesus itu sudah ada sebelum ditulis. Yesus sendiri dikatakan rahasianya adalah dalam kuasa Roh. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya katakan dalam kuasa Roh ini. Itu artinya adalah ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh, dikendalikan oleh Roh, kalau dalam Amplified Classic Bible, dan dipimpin oleh Roh. Jadi Yesus bisa menyelesaikan pekerjaannya, meyakinkan dunia, membuat murid-muridnya yakin, membuktikan kepada mereka bahwa dia tetap hidup, membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Karena Yesus dipenuhi Roh, dikendalikan Roh, dipimpin Roh, atau dengan kata lain, dia hidup dalam kuasa Roh. Kalau begitu, kalau engkau sudah mengalaminya, engkau hidup dalam kuasa Roh, engkau juga ditenggelamkan dalam kuasa firman seperti api. Maka ada dua cara untuk engkau bisa menyelesaikan pekerjaan Allah ini. Saya sampaikan sekali lagi, Efesus 1 ayat 19 dari Amplified Classic Bible yang mengatakan betapa hebatnya kuasanya, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, yang mendudukkan Yesus di sorga, yang bekerja sekarang untuk saudara, di dalam saudara, dan bagi saudara. Di dalam saudara, bagi saudara, atau untuk saudara. Wow. Tulis. Kita mau ngambil contoh Yesus menjadi contoh. Ada dua cara untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Allah ini. Membuktikan, meyakinkan tentang Yesus dari Nazaret. Sudah siap? Oke. Cara pertama, menurut Markus 16, cara pertama, orang datang kepada Yesus, lalu dia menarik kuasa kesembuhan dengan iman mereka. Orang datang kepada Yesus dengan menarik kuasa kesembuhan dengan iman. Bukankah minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, si pemberita Injil dengan orang yang mendengarkan Injil. Ketika engkau menyampaikan firman yang dibawa oleh Roh, sebenarnya orang ini akan menerima kerja daripada kekuatan Roh Allah. Kerja Roh Kudus
akan bekerja untuk saudara kepada orang ini. Firman itu bukan hanya firman hampa, tapi berisi kekuatan Allah dan tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Kalau kau lihat di Markus 16, di ayat 17 sampai 20, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain, dan seterusnya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus meletakkan tangan kepada orang supaya orang itu sembuh? Belum pernah. Kenapa dia bilang ini? Saya ulangi sekali lagi. Pernahkah Yesus meletakkan tangan pada orang, tunjukin kepada saya? Lalu dia berdoa, lalu kemudian orang ini sembuh. Tidak pernah. Yesus tidak pernah berdoa untuk orang. Tapi saya mau jelaskan lebih dulu. Cara pertama, orang datang kepada Yesus lalu menarik kuasa kesembuhan ini. Dia bilang tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Itu sebabnya Yesus menegaskan pada tanda-tanda akan mengikuti. Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang yang diletakkan di tempat di mana bayang-bayang itu akan melintas. Luar biasa. Lihat apa yang terjadi pada Yesus. Kalau kau baca di Markus pasal yang ke-5, satu cerita nanti akan saya uraikan pada saudara. Markus 5 ayat 20 sampai 35. Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Bagaimana wanita ini bisa sembuh? Dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Asal ku jamah saja. Wanita ini menemukan cara dia untuk menarik kuasa kesembuhan tersebut dengan iman. Karena Yesus kemudian berkata kepada wanita itu, wanita, dia bilang, imanmu. Dia bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau dari kematian. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Bartimeus menarik kekuatan kuasa dari Yesus. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makin dilarang, makin berteriak. Mengapa? Dia meniru karena dia berdiri di pintu gerbang Jericho. Dia ingat peristiwa yang sama pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Peristiwa iman. Mereka meruntuhkan tembok Jericho dengan teriakan. Dan sekarang dia menarik kuasa kesembuhan. Dengarkan saya. Roh Kudus, betapa hebat kuasanya, itu bekerja di dalam Yesus dan bagi Yesus. Bartimeus menemukan untuk Yesus bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa, menyembuhkan semua yang sakit, terutama mereka yang sakit oleh karena pekerjaan si jahat. Saudara baca itu di Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10. Ayat 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertainya. Markus 16, Allah menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Allah bermitra. Dan Bartimeus menemukan ada kuasa yang ada dalam hidupnya Yesus. Bagaimana dia bisa menariknya? Dia menariknya dengan teriakan imannya. Dia belajar tentang Jericho ribuan tahun. Kemudian seorang wanita Sirofenesia. Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Wanita Sirofenesia ini adalah bukan orang Yahudi. Dia seharusnya tidak berada di tengah-tengah orang Yahudi.
Tapi dia menyelinap masuk. Dia ada di sana. Yesus mengatakan demikian. Tidak patut makan roti dari meja tuannya. Dikatakan itu oleh Yesus. Dia bilang, perempuan, ayat 27. Biarlah anak-anak yang kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau kau baca di Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 29, dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Iman, katakan iman kepada orang sebelahmu. Iman itu pemberian Allah. Dari mana wanita ini tahu? Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Yang terus-menerus bekerja sama dengan rohnya yang kudus. Wanita ini tidak pernah mendengarkan Yesus berkhotbah. Tapi melihat kehidupannya, itu seperti firman mendatangi wanita ini. Saudara harus perhatikan dengan baik. Waktu Yesus berangkat pergi ke daerah Tirus, dia masuk sebuah rumah dan tidak mau, ayat 24, bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ibu ini datang. Wow. Waktu Yesus setuju untuk pergi ke rumah Yairus, anak putrinya yang sedang sakit, hampir mati. Yesus setuju, di tengah jalan dia dihalang untuk melayani dulu seorang wanita sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai ke rumah Yairus, anaknya sudah mati. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus. Oke Yairus, ayo kita berangkat. Dengarkan saya. Waktu Yesus mengucapkan di Markus pasal yang ke-5. Saya ulangi, di Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dengan kata lain, Yesus setuju atau tidak? Ya. Yesus setuju untuk tujuan anak itu sembuh? Ya. Yesus setuju untuk tujuan bahwa anak itu tetap hidup? Ya. Tapi mengapa Yesus dengan ulahnya berurusan dengan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan? Dia tetap pergi ke rumah Yairus. Dia sudah tahu anak Yairus mati. Tapi karena dia sudah setuju, dia tidak pergi ke sana untuk gagal. Wow, luar biasa. Kepada wanita Sirofenesia ini, Yesus mengatakan bahwa tidak patut makan dari meja tuannya dan melempar kepada anjing. Karena wanita ini bukan orang Yahudi. Saudara bisa lihat apa yang terjadi. Yesus berkali-kali, Yesus mengatakan kepada wanita, aku diutus di Matius 15 itu hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Kalau wanita ini tidak memiliki kekuatan yang berasal dari Allah, yang dia ambil dari hidupnya Yesus. Oleh karena Roh Kudus bekerja, betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk Yesus. Wow. Dan wanita ini memiliki iman yang besar. Jadi cara yang pertama ini adalah Roh menganugerahkan iman. Roh Kudus menganugerahkan iman.
kepada mereka yang datang kepada Yesus melalui firman yang dibawa oleh Roh tersebut. Saya ulangi, cara yang pertama ini adalah, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, cara yang pertama itu adalah, cara yang pertama itu adalah orang datang kepada Yesus lalu menarik kuasa kesembuhan tersebut dengan iman. Saya mau sampaikan, jadi cara yang pertama ini, kalau kita simpulkan dari contoh-contoh tersebut, wanita 12 tahun sakit pendarahan, Bartimeus, wanita Sirofenesia, berarti cara yang pertama ini adalah Roh Allah menganugerahkan iman kepada mereka yang datang kepada Yesus melalui firman yang dibawa oleh Roh, sehingga mereka bisa menarik kuasa yang ada pada Yesus dan yang bekerja pada Yesus atau untuk Yesus. Amin. Saudara bisa praktekkan itu. Saudara nggak perlu lempar jas saudara ke tengah-tengah kerumunan orang dan semua orang rebah. Setelah orang rebah, apakah mereka menarik kuasa itu? Itu yang jadi pertanyaan. Suatu hari, Papa Jonathan di Bali ketika dia pelayanan bersama dengan Dr. Morris Cerullo, dia mengatakan begini, saya heran melihat banyak orang berupaya untuk naik ke atas panggung tapi bodyguard menjaga panggung itu. Kau pakai cara yang usang, cara yang sudah tidak berlaku lagi. Cukup engkau duduk di tempatmu. Izinkan engkau melihat sesuatu. Siapa yang bekerja, kuasa apa yang bekerja pada hambanya. Kau tinggal menarik itu dari tempatmu berdiri. Kau tidak perlu berebutan. Maka engkau akan menerima kuasa itu. Amin. Jadi kuasa itu nyata pada diri Yesus. Ada. Cara kedua. Cara kedua adalah dia adalah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dia adalah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Jadi dengarkan saya. Makanya Yesus dia mengerjakan pekerjaan Allah. Karena dia adalah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dengarkan. Itu sebabnya saya jawab sekarang pertanyaan yang tadi saya tanyakan pada saudara. Yesus pernahkah meletakkan tangan pada seorang lalu berdoa? Tidak pernah. Supaya orang itu sembuh. Sebab tidak ada tempat di seluruh firman Tuhan di Alkitab di mana saudara menemukan bahwa Yesus berdoa untuk orang sakit. Yesus tidak pernah melakukan berdoa seperti itu. Tapi bukan berarti saudara tidak perlu melakukannya. Alkitab mengingatkan kita, apabila ada jemaat yang sakit, maka saudara bisa menerapkan sebenarnya Yakobus pasal yang kelima, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yakni panggil penatua, minta dia berdoa, oleskan minyak kata Alkitab, maka Tuhan akan sembuhkan orang itu. Dan juga kita saling mendoakan dengan mengaku dosa kita masing-masing. Jadi dengan kata lain, itu hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat. Jadi pelayanan Yesus Kristus itu tidak pernah melakukan pelayanan kepada orang sakit dengan mendoakannya. Jadi bagaimana Yesus melayani mereka yang sakit? Ya sederhana saudara. Suatu hari Yesus pergi ke sinagoga. Dia bertemu dengan seorang. Tadi saya sampaikan pada saudara, dia adalah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Suatu hari di Matius pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat 13. Saya yakin saudara kita buka saja. Matius 12 ayat 9 sampai 13.
Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat, sinagoge mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, stroke. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Apa yang Yesus katakan? Perintah. Ingat, dia adalah firman yang hidup dan yang berkuasa. Waktu Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Saya ulangi sekali lagi. Waktu Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Mungkin saudara, kalau saudara adalah orang yang sakit itu akan berkata, ini persoalanku. Aku gak bisa mengulurkan tanganku. Yang aku perlu adalah kau meletakkan tangan supaya aku sembuh. Tapi orang itu, dia mengulurkan tangannya. Dengan ketidakberdayaannya dia mentaati. Dia mengambil kekuatan daripada firman. Dia percaya kepada firman itu. Dia sembuh. Oh, luar biasa. Berbagai macam cara orang bisa mengambil kekuatan dari seorang yang sudah dipenuhi, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh. Atau dengan kata lain, mereka yang sudah dikuasai dalam Roh Kudus. Yesus bisa membuktikan bahwa dia adalah firman kepada orang yang lumpuh ini sebelah tangannya. Firman yang sudah ada jauh sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Karena mereka orang Israel percaya firman itu berkuasa. Di Lukas pasal yang kelima, ini cerita yang menarik nih. 12-14. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkannya. Jika Tuhan mau. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Dia tidak berdoa. Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, meletakkan tangan pada orang itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Apa yang berkuasa? Firman. Perkataan. Wow. Luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana firman itu hidup dan berkuasa. Sudah mau dengar? Mari kita lihat sama-sama. Kembali lagi dalam Markus pasal yang kelima. Mari kita cepat-cepat, saudara. Markus pasal yang kelima. Luar biasa. Kita tidak perlu membaca seluruhnya. Kita baca beberapa ayat saja. Yesus setuju untuk pergi. Tapi di tengah jalan, dia terhadang dengan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Kemudian kita baca lagi. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa gunanya? Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja, jalan terus, Yesus. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun yang ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Hanya 3 orang yang diizinkan. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk berkata kepada orangnya, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi mereka mentertawakan dia. Wow. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu. Dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang itu. Bersama dengan masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya talita kum, yang berarti hai anak. Aku berkata kepada bangunlah. Seketika itu juga. Anak itu bangkitlah berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saya ingin cerita pada saudara. Saya sudah membuat beberapa catatan-catatan yang penting untuk saudara lihat. Ingat Yairus itu siapa? Dia tuh kepala sinagoge. Lalu dia mencari kesembuhan kepada Yesus jauh-jauh. Dan itu betul-betul keadaan darurat. Karena apa? Sewaktu-waktu anaknya bisa cepat meninggal dunia. Lihat apa yang terjadi. Yesus terhalang di tengah jalan. Setelah dia memberikan persetujuan kepada Yairus. Saat Yesus tiba di rumah Yairus, ia menemukan sekelompok pelayat profesional yang siap untuk menangis, meratap, dan mereka sudah meratap dan menangis. Karena apa? Karena itu biasanya terjadi kalau kepala seorang pejabat sinagoge. Wow, dan anak ini berusia 12 tahun. Wanita yang sakit pendarahan ini menderita 12 tahun. Jadi Yesus melayani angka 12 nih. Ini bukan sebuah kebetulan. Anak yang berusia 12 tahun, dia disebut adalah anak hukum. Dia sudah bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Waktu Yesus mendengar bahwa anak itu sudah mati. Dan dia menemukan orang-orang yang sudah siap. Bahwa ini adalah sudah final. Sudah finish. Sudah berakhir. Kembali lagi. Dengarkan saya. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman, Yesus adalah firman yang hidup dan yang berkuasa. Ketika dia mengatakan kepada Yairus, aku setuju. Mari kita datang ke rumahmu untuk menyembuhkan anak itu. Supaya anak itu tetap hidup. Tetapi dia dihadang di tengah jalan. Wanita sakit pendarahan 12 tahun. Menghentikan waktu kehidupan buat anak gadis 12 tahun. Tetapi bukankah firman telah dilepas dan Yairus mendengarnya? Itu meyakinkan Yairus. Yairus, aku Yesus yang adalah firman yang hidup dan berkuasa. Tidak datang ke rumahmu untuk gagal. Meskipun dia sudah mati, dia tidak mati. Dia tidur. Aku akan bangunkan. Yesus tidak pernah terhalang oleh keadaan manusia. Meskipun anak gadisnya sudah mati. Yesus di sana berhadapan dengan orang-orang yang bersikap kuat menentang dia. Mengapa? Karena jabatan Yairus. Yairus, kau kan kepala rumah ibadat. Tahu dirilah. Kenapa kau harus mengejar sang tabib itu? Apa yang kau harapkan? Kau mempermalukan keluargamu sendiri. Yairus sebagai mitra daripada Allah, sebagai mitra daripada Tuhan, sebagai mitra daripada Yesus pada saat itu, mitra daripada firman, menghadapi pertentangan dari rekan seagamanya dalam pelayanan yang dia pimpin. Itu sebabnya dalam satu pelayanan belum tentu semuanya akan berjalan seiring dan seirama, sinkron. Saya yakin itu yang saudara sering hadapi. Akan ada banyak pertentangan sama seperti yang dihadapi oleh Yairus.
Dan rekan sepelayan Yairus mungkin menggenggam Yairus dan berkata, Yairus, apa maksudmu mempermalukan keluargamu sendiri? Sebab engkau itu pemimpin sinagoga. Tapi engkau mengejar tuh sang tabib itu. Memalukan, gak tahu malu kau. Lihat apa yang sudah engkau lakukan pada keluargamu. Engkau terlambat datang bersama dengan tabib itu. Anakmu sekarang sudah mati. Karena engkau terlalu percaya kepada tabib itu. Bukankah Yesus telah mengatakan dia setuju? Bukankah Yesus mau pergi, tetap pergi ke sana? Apapun keadaannya, bukan untuk gagal dia. Saya ingin menyela saudara di sini. Sebelum kita melakukan terobosan dalam pewahyuan Yesus sebagai firman, pelayanan Yesus sebagai firman yang hidup dan berkuasa. Ingat saudara, engkau harus perlu tahu, jangan dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Maka pewahyuan tentang firman yang berkuasa itu yang akan mulai memasuki dan berjalan terus diaplikasikan dalam hidup saudara, itu akan menjadi tersingkap. Saudara harus mampu. Dengarkan saya, saudara harus mampu. Halangan terbesar yang dihadapi oleh Yairus, itu juga saudara hadapi. Halangan terbesar yang dihadapi oleh orang-orang seagamanya. Para pelayannya, para pemimpin-pemimpin lain daripada Yairus adalah ketidakpercayaan. Baca Roma pasal 3. Saudara harus tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan ketidakpercayaan. Ini yang Yesus lakukan. Di Alkitab ditulis. Yesus lakukan di rumah Yairus. Dia memalingkan badannya. Dari mereka yang tidak percaya. Dari mereka yang mengejek-ngejek. Dari para pelayat-pelayat. Yang profesional tadi. Khusus ada di sana. Melayani pada saat kematian. Banyak saya mau sampaikan. Gereja penuh dengan orang-orang seperti ini. Pengejek-pengejek. Orang yang meremehkan firman. Orang yang gak mau diatur oleh suara pemimpinnya. Perintah pemimpinnya. Gereja penuh dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi yang heran. Mereka gak mau keluar dari tempat itu. Mereka gak mau keluar dari gereja itu. Saudara tahu. Kadang-kadang saya bertanya. Apakah mereka diutus oleh iblis? Saya tanya pada Tuhan. Apakah mereka diutus oleh iblis? Tetap ada sebagai jemaat saya di tempat ini. Jawabannya sederhana. Allah hanya berkata begini. Engkau pun tahu. Wow. Yairus berkata kepada Yairus. Yairus, ikutin aku. Untuk tugas ini. Jangan hiraukan mereka. Jangan khawatir tentang apa kata orang. Seolah-olah Yesus berkata demikian. Kita lanjutkan saja. Masih ingat tadi di perjalanan tadi. Apa yang kukatakan? Ya, kita akan selamatkan anakmu. Kita akan lakukan tugas ini. Ingat, aku sudah jalan sejauh ini. Meskipun aku dihalang oleh wanita sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia menarik kuasa dari hidupku. Tetapi aku tiba di sini bukan untuk gagal. Aku tiba di sini bukan untuk mempermalukan. Aku tiba di sini sebagai firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Jadi Yairus, kau tetap konsisten. Lakukan pelayananmu. Ada banyak Yairus yang Allah peringatkan di dalam gereja saudara. Hadir bersama saudara. Lanjutkan terus demonstrasi kuasa Roh Kudus dalam hidupmu dan bagi hidupmu. Sembuhkan yang sakit. Usir setan. Biarkan pekerjaan yang saudara lakukan itu.
Itu yang akan berbicara sendiri, mengatupkan mulut para pengejek, penghujat, orang-orang yang tidak percaya. Ketika Yesus sampai di loteng atas, melewati para pelayan, melewati orang-orang yang dengan wajah ketidakpercayaan, sambil begini, mencibirkan bibirnya kepada Yesus dan Yairus. Yesus terus memegang Yairus untuk tidak memandang orang-orang seperti itu. Ada banyak Yairus di dalam gereja. Yairus, ingat, kita datang berdua ke sini bersama dengan beberapa muridku untuk tujuan ini. Dia melihat sampai di loteng atas. Dia melihat anak itu sudah ditutup sampai ke muka oleh selimut untuk memastikan bahwa memang dia sudah mati. Kemudian Yesus menepuk punggungnya Yairus. Itu menurut Alkitab saya. Supaya saudara jangan terlalu tegang. Yang menepuk punggung Yesus. Lalu kemudian dia mengangkat jempol kepada Yairus dan berkata, kita datang berdua ke sini untuk tujuan supaya anakmu tetap hidup. Mengapa Yesus berani berkata seperti itu menurut keyakinan saya? Karena dia pada mulanya adalah firman itu. Firman yang sangat berkuasa. Firman yang menjadi manusia. Yesus sedang memberikan bukti bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang kalau sudah dilepas perkataannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu Yesus menepuk punggungnya Yairus dan mengangkat jempol, Yairus, kita pergi untuk tujuan ini. Saudara mau tahu apa yang terjadi pada Yairus? Saya berharap saudara mendengarkan rekaman MP3-nya, saudara tahu gaya saya. Langsung itu, Yairus punya tenggorokan nyangkut. Yesus nggak tahulah, pokoknya sekarang saya juga letakkan reputasi saya sebagai kepala rumah ibadat itu saja kepadamu. Itu lihat orang-orang di bawah. Dengarkan saya baik-baik. Engkau yang merupakan Yairus di dalam gereja, lebih baik engkau letakkan reputasimu kepada Yesus. Jangan khawatir. Kamu taruh letakkan seluruh hidupmu. Jangan kau letakkan hidupmu kepada masalahmu. Amin. Lalu Yesus membuka penutup selimut, penutup wajah anak gadis itu. Dan memastikan betul anak itu sudah mati. Yairus terheran. Kenapa dia menepuk punggungku, pundakku, lalu mengangkat jempol. Tapi Yesus setelah membuka penutupnya, memegangnya sambil berkata, dia berkata, "Hai anak, bangunlah, talita kum." Tubuhnya masih di situ. Saya ulangi, mari saudara lihat Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Ayat 40 sampai 56. Lukas 8 40 sampai 56 nanti kita akan baca. Tubuhnya masih di situ. Waktu Yesus berkata, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Bukankah rohnya sudah meninggalkan anak ini? Waktu mendengar perintah Yesus itu, rohnya yang sudah kabur, nggak tahu sudah sampai di mana. Dari tubuhnya itu, bukankah firman itu yang ada pada mulanya? Dia menguasai seluruh alam roh. Firman yang berkuasa. Dan tubuhnya sudah di, waktu mendengar perintah Yesus itu, rohnya yang sudah kabur dan tubuhnya tersebut, dari tubuhnya tersebut mendadak ngerem. Rohnya itu berbunyi demikian. Ada yang memanggil aku. Lalu roh itu segera kembali kepada tubuh yang lama. Dan menemukan tubuh yang sama. Kembali ke bawah kain penutup tadi, selimut tadi.
yang roh itu pernah meninggalkan tubuh itu. Baca di ayat 54. Lukas pasal 8 ayat 54. Kau berpikir bahwa saya itu berkata-kata karang-karangan supaya khotbah saya itu menarik. Tidak, ini bukan khotbah. Ini adalah firman yang hidup dan berkuasa sampai kepada saudara. Ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Bahasa Inggrisnya, then her spirit return. Kembali lagi. Kembali lagi ke tubuhnya. Dan seketika itu juga ia bangkit, berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Yesus membuktikan. Yairus. Wow. Itulah namanya kemitraan dengan Allah. Aku bisa menyaksikan. Aku sekarang benar-benar dibukakan pewahyuan yang jelas. Tentang apa? Firman Allah yang berkuasa. Aku dibukakan jelas tentang kuasa, pewahyuan yang clear. Tentang pewahyuan, tentang kuasa Roh Kudus. Apa yang Yesus nyatakan di sini? Yesus yang menyembuhkan itu, yang membangkitkan anak Yairus dari kematian, yang menghentikan perjalanan roh anak itu yang sudah keluar dari tubuhnya, kembali lagi ke situ. Yesus ini dijuluki adalah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Jadi yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, serta segala sesuatu dijadikannya oleh firman itu. Sebab tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang terjadi. Dan akhirnya firman itu telah menjadi manusia, itu yang memberi perintah, dan sehingga roh itu kembali lagi. Terlalu panjang namanya Yesus. Siapa yang menyembuhkan anak Yairus? Yang menyembuhkan anak Yesus, yang menemukan anak Yairus adalah yang pada mulanya disebut adalah yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, serta segala sesuatu dijadikan oleh firman. Sebab tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan dari segala yang dijadikannya itu, dan akhirnya firman itu menjadi manusia lalu memberikan perintah pada tubuh anak gadis itu, bangun talitakum, kepada roh anak gadis itu. Maka alam roh yang supranatural itu, yang juga ada dalam area kekuasaan firman yang dibawa dan dipimpin oleh roh Allah itu, dan bukan area jangkauan manusia itu, maka segera firman yang berkuasa itu, segera yang berkuasa atas alam roh, area kekuasaan firman itu sangat luas di dalam alam roh, bereaksi, merespon dengan benar. Dan saat, dengarkan saya, ini belum akhir daripada semua. Saat anak gadis itu menuruni tangga rumahnya, maka wajah dan tampang para pengejek, orang-orang yang menyanyikan semua itu, semua berubah. Mereka belum sempat mereka meminta persembahan kasih daripada Yairus, karena tugas mereka belum selesai, baru saja dimulai melayat, menangisi anak gadis, dan melihat terkagum mereka melihat anak gadis kecil itu berjalan setelah makan. Mereka semua yang mengejek-ejek Yairus dan Yesus hampir mati, mereka mati bengong karena melihat anak gadis itu berjalan. Satu lagi sebelum saya akhiri. Saudara mau? Satu lagi sebelum saya akhiri. Saudara tahu peristiwa di Yohanes pasal yang 11. Ini menarik buat saya. Lihat, Yairus bermitra dengan Allah, dengan firman. Wow, luar biasa. Sekarang Lazarus dibangkitkan. Saudara lihat,
Yesus sengaja beberapa hari tidak datang. Waktu mendengar Lazarus sakit. Tapi ketika Yesus datang, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati dan itu sudah 4 hari. Saat dia datang, Marta dan Maria ada di luar. Lalu kemudian mereka berkata demikian. Dia bilang begini. Ayat 20 sampai 22. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Banyak orang tidak memahami jangkauannya firman yang berkuasa dan yang hidup itu, yang dibawa oleh kuasa Roh Kudus. Apa jawab Yesus? Ayat 23 dia katakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Apa jawab mereka? Ya, bangkitnya nanti. Ayat 24, saudara bisa lihat tayangannya, ayatnya. Dia bilang nanti pada hari kebangkitan, karena mereka percaya tentang akhir zaman. Saudara mempercayai semua khotbah-khotbah dan seminar akhir zaman, itu bukan tugas saudara. Tugas saudara adalah memberikan bukti, meyakinkan dunia. Itu tugas saudara. Ini Yesus berkata, ayat 25. Yesus berkata menurut Alkitab saya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seolah-olah Yesus berkata, buka matamu, buka pengertianmu. Aku kebangkitan itu. Dalam firman ada kuasa, ada kehidupan, bukan kematian. Berarti dalam firman ada kebangkitan. Lanjut, sebelum kita akhiri, supaya saudara tahu, inilah caranya memberikan bukti. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia Yesus. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Saudara lihat tayangan di ayat di layar saudara. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar. Kematian Lazarus adalah area jangkauannya Allah. Area jangkauannya firman. Lihatlah. Firman Allah yang hidup. Yang dibawa oleh Roh Kudus. Yang berkuasa. Yang memimpin Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, potong kain kafannya segera. Lihat ayat 44. Dikatakan, bukalah kain-kain itu. Biarkan dia pergi. Lihat, Marta awalnya dia meminta bantuan Maria untuk memperkuat keyakinannya yang kurang kepada Maria. Ini hal yang salah. Seharusnya menguatkan hidupmu adalah Roh Kudus yang akan membawa firman yang tepat, yang tidak akan membuat engkau tergoncang sekalipun. Apa kesimpulan? Apa tantangannya buat saudara sekarang? Baptisan Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan hidup dalam baptisan ditenggelamkan oleh api, yaitu firman yang berkuasa itu. Itu adalah hidup dalam kesatuan. Saya ulangi, dalam kesatuan. Membuat saudara hidup dalam kesatuan Tuhan dan manusia. Jadi, saudara lihat salah satu kondisi terjadinya
baptisan Roh Kudus adalah kesatuan. Saudara bisa pahami, kesatuan ini hanya bisa terjadi antara Allah dan manusia. Kita baca yang terakhir, dan ini menjadi doa kita, supaya ini terwujud di dalam diri kita. Saudara percaya itu? Mari kita baca Markus 16 ayat 20. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan atau bekerja bersama dengan mereka. Ini yang disebut kesatuan antara Tuhan dan manusia. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya berdoa ini akan menjadi porsimu mulai dari hari ini. Tanda-tanda bahwa kesatuan antara Tuhan dan gerejanya, saudara sebagai manusia di bumi ini akan nampak nyata dalam kehidupan saudara dan melalui kehidupan saudara. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Engkau menantang, engkau melakukan semuanya supaya ada kemitraan ketika kami ingin merebut seluruh dunia ini, mengembalikannya menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemitraan ini. Saat ini hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan ini, dan biarlah mulai dari hari ini juga mereka bukan hanya dipenuhi, bukan hanya dibaptis oleh Roh Kudus dan oleh api daripada Roh Kudus, yaitu firman yang menenggelamkan hidup mereka, tetapi juga mereka hidup di dunia ini di dalam melaksanakan perintah dan ketaatan untuk memberikan bukti, untuk meyakinkan dunia dalam kemitraan antara kesatuan antara Engkau Tuhan dan manusia, yaitu gerejanya yang ada di muka bumi ini. Hari ini juga dan selanjutnya Engkau akan melihat hal-hal yang ajaib yang akan menyertai, akan meneguhkan firman yang dibawa oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara. Engkau akan melihat tanda-tanda itu mulai dari hari ini dan seterusnya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saya berdoa pada saat ini juga. Saya berdoa buat kalian untuk tugas itu. Dan sekarang ini juga saya berkata, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Amin.